Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan UTS dari strategi PR untuk pemasaran, yang dimana kami mengambil brand Oreo. Nah, untuk backgroundnya sendiri, Oreo merupakan biskuit sandwich yang terkenal di secara global. Pertama kali diperkenalkan oleh Nabisco di tahun 1912 yang di Amerika Serikat. Nah, di biskuit Oreo ini terdiri dari dua lapisan kue coklat dengan isian krim manis dan tengahnya. Kini Oreo juga memiliki banyak variasi rasa dan juga menjadi perusahaan makanan multinasional Mondelez International. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Hani. Oke, selanjutnya adalah bagaimana positioning dari brand Oreo ini sendiri, di mana yang pertama itu brand ikonik yang memiliki cerita atau storytelling, di mana Oreo memanfaatkan kekuatannya sebagai brand ikonik yang dekat dengan konsumen. Nah, storytelling yang dimaksud seperti twist, lick, dang, membantu menciptakan cerita yang mudah diingat sehingga brand Oreo ini jadi lebih mudah diingat dalam konteks kebahagiaan dan juga kesenangan dari konsumennya itu sendiri. Nah, di NPR ini sendiri menciptakan peluang bagi brand Oreo untuk mempertahankan cerita dari kekonsistenan mereka yang dapat disesuaikan dengan tren saat ini, seperti berbagi momen nostalgia atau menciptakan kenangan-kenangan yang baru. Selanjutnya adalah kampanye yang berbasis engagement dan interaksi, di mana Oreo itu sering banget berbagi interaksi seperti tantangan di sosial media atau kolaborasi dengan influencer untuk melibatkan konsumennya. Selain itu, dari perspektif MPR-nya sendiri, kampanye interaktif ini membantu menciptakan ikatan-ikatan yang lebih dalam untuk meningkatkan konsumen dan memungkinkan brand Oreo ini sebagai eh, bukan sekadar bukan sekadar cemilan, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang ketiga ada adaptasi lokal dan global yang fleksibel, di mana Oreo mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan preferensi lokal sambil tetap mempertahankan identitas. Di mana Oreo biasanya merilis sesuatu disesuaikan dengan selera lokal yang menggunakan kolaborasi dengan tokoh publik untuk menggait customer-nya sendiri. Dan dalam NPR-nya, ini menunjukkan kemampuan Oreo untuk memahami audiens secara mendalam dan menyesuaikan pendekatan dengan komunikasinya. Yang keempat, bagaimana posisi Oreo sebagai fun brand dan simbol kebersamaan, di mana Oreo diposisikan sebagai simbol yang fun dan seringkali dikaitkan dengan momen-momen yang menyenangkan. Dari sisi NPR sendiri, Oreo bisa terus mendorong inisiatif yang mengedepankan momen positif dan kebersamaan. Dan yang terakhir itu ada penggunaan media sosial untuk memperkuat hubungan dengan audiens, di mana Oreo aktif dalam sosial medianya untuk menciptakan konten yang relevan dan sering mengikuti tren-tren, misalnya membuat games atau menanggapi isu-isu viral tapi dikemas dengan lucu dan kreatif. Dari perspektif NPR-nya, ini memperlihatkan sendiri bagaimana Oreo sebagai brand mampu beradaptasi sehingga konsumen jadi bisa lebih dekat dan terlibat langsung dengan brand Oreo sendiri dan memperkuat brand loyalty Oreo itu sendiri. Oke, selanjutnya ada image di mana yang pertama itu ada identitas visual di mana logo Oreo sendiri seperti yang kita tahu itu memiliki logo yang khas yaitu warna biru pada kemasannya dan desain yang detail dan unik. Yang kedua ada strategi segmentation, targeting, dan positioning, di mana Oreo menawarkan segmen yang lebih luas. Jadi dari orang dewasa sampai anak-anak bisa tetap menikmati Oreo dan berfokus pada pesannya untuk mendapatkan pesan nostalgia, kebersamaan maupun kesenangan. Yang ketiga, Oreo terus mengembangkan inovasi dengan rasa-rasa baru dan kemasan-kemasan hingga kolaborasi untuk tetap mempertahankan loyalitas dari customer-nya itu sendiri. Yang keempat, ada kampanye sosial media di mana Oreo juga terkenal dengan kampanye kreatif di media sosial dan sering menjadi tren. Misalnya saat tren Dunk in the Dark yang berada dalam Super Bowl yang viral karena mendapatkan respon yang cukup baik dari audiens.
Oke, selanjutnya ada beberapa target market yang menjadi sasaran brand Oreo itu sendiri. Pertama ada anak-anak dan remaja, karena anak-anak dan remaja ini lumayan suka menyukai produk biskuit karena rasanya manis dan berbagai variasi, serta kemasan-kemasan serta tampilan visual iklan yang ditayangkan oleh Oreo itu sendiri membantu perhatian mereka. Yang kedua ada keluarga, karena sering menggabungkan anggota keluarga dalam pemasaran iklannya, itu mengundang anak-anak dan orang tua untuk terlibat bersama dan menciptakan momen kebersamaan yang emosional. Yang ketiga, ada generasi milenial dan Gen Z, di mana Oreo aktif bermedia sosial untuk mengadakan kampanye-kampanyenya. Jadi, generasi milenial dan Gen Z tertarik untuk mencoba varian-varian baru yang ditawarkan Oreo. Dan yang keempat, pasar global, di mana Oreo memiliki strategi yang khusus untuk memenuhi preferensi lokal, tapi dengan cara pendekatan internasional, sambil tetap mempertahankan cita rasa yang sudah ada. Nah, untuk push marketing strateginya sendiri, kami akan membuat untuk menawarkan produk Oreo kepada konsumen yang di mana mereka akan mendapatkan satu plushie Oreo yang sudah disiapkan. Kami perlihatkan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan plushie ini jika membeli sejumlah Oreo. Nah, kami juga akan menjual dan menawarkan langsung pada produk baru Oreo di Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta PRJ, di mana kami akan memberikan diskon besar dan juga membuat stand yang semenarik mungkin di Jakarta Fair. Lalu juga memperlihatkan bahwa mereka juga akan mendapatkan plushie yang sudah disiapkan. Lalu kami juga membuat full marketing strategi yang dimana kami membuat iklan tentang kemasan baru di Facebook, Instagram, dan TikTok. Di sini pengiklanan untuk meningkatkan brand awareness konsumen bahwa masih ada Oreo dan juga ada yang baru nih tentang Oreo. Lalu juga kami akan membuat diskon untuk membership Oreo dan yang masuk ke dalam komunitas Oreo di media sosial untuk menarik berkomunikasi dengan mereka, menarik meningkatkan tingkat kedekatan dengan komunitas Oreo juga mereka juga dapat menyebarkan tentang promosi tersebut kepada komunitas-komunitas orang-orang yang menyukai Oreo yang lainnya. Lalu ada juga pas marketing KOL yang dimana kami menggunakan call Dok Karen Carlota untuk membuat pastry yang terbuat dari Oreo dan diunggah di Instagramnya. Jadi Dok Karen Carlota ini akan membuat pastry, divideokan, lalu di posting di Instagram dia. Lalu di sini karena kami memilih Karen Carlota karena itu Karen merupakan chef terkenal di 5 terbesar di Indonesia dan juga terjago dalam pembuatan pastry. Lalu untuk influencernya kami menggunakan influencer YouTuber Windah Bersaudara yang mempunyai 14,5 miliar di YouTube subscriber dan rata-rata viewers saat dia live itu sebesar 28.000 views dengan umur rata-rata yang mereka yang ditonton yaitu 16-24 tahun. Di sini sudah terbukti bahwa Windah Bersaudara juga banyak menjadi influencer untuk brand-brand yang lain dan juga untuk meningkatkan brand awareness ini cocok untuk meningkatkan brand awareness brand Oreo karena banyak yang nonton saat Bang Windah ini live streaming. Lalu ada untuk consumer relation strategisnya, yang pertama kami akan membuat acara membuat kue dan mengajarkan ibu-ibu untuk membuat kue bersama dengan bahan Oreo. Di sini kami akan mendidik ibu-ibu untuk membuat bagaimana cara membuat kue dan bahan utamanya itu Oreo. Jadi rasa Oreo dan ibu-ibu mereka akan membuat kue untuk keluarga mereka ataupun orang yang mereka kenal. Jadi dengan membuat kue tersebut, mereka dapat menyebarkan resep-resep tentang kue tersebut dengan bahan Oreo dan juga mempromosikannya secara mouth to mouth dengan orang ibu yang mereka kenal. Lalu juga kami akan membuat kontes membuat Oreo cake dan memposting di media sosial sesuai sosial dan mendapatkan hadiah. Di sini kami akan mengajak ibu-ibu maupun orang-orang yang suka membuat kue untuk mengikuti lomba tersebut.
dan di mana dapat memperdekat dengan konsumen kita yang menyukai pembuatan kue dan menggunakan bahan Oreo. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.